Wamentrans hadiri gelaran wayang kulit. TNI rampungkan 2 jembatan Armco di Aceh Timur. Gelombang pemudik di terminal bus Grogol. Dua lansia tewas tersengat listrik di Pindrang. Selamat malam pemirsa, menemani waktu istirahat Anda. Kami hadirkan rangkuman informasi terupdate seputar peristiwa dari dalam dan luar negeri. Bersama saya Arif Rifai, inilah Ruang Redaksi selengkapnya. Pemirsa, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menghadiri pergelaran wayang kulit dalam rangka peduli bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Sumatera. Dan acara ini sekaligus dilakukan dengan doa bersama untuk keselamatan negeri yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta di Sleman, Yogyakarta. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyerahkan tokoh wayang kulit sebagai bagian dari tradisi transmigrasi dalam rangka peringatan Hari Bakti Transmigrasi ke-75. Penyerahan tokoh wayang ini dirangkaikan dengan doa bersama untuk keselamatan negeri yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta di Sleman, Yogyakarta. Kegiatan tersebut menjadi simbol bahwa pembangunan transmigrasi tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi dan wilayah, melainkan juga mengakar pada nilai budaya, spiritualitas, serta kebersamaan masyarakat. Adapun doa bersama itu menjadi sebuah bentuk keprihatinan terhadap korban bencana alam. Viva Yoga mengatakan negara terus hadir untuk memberikan bantuan dalam penanggulangan bencana. Hal itu terlihat dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto secara langsung ke titik wilayah yang terdampak. Hari ini Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar doa bersama untuk keselamatan negeri sekaligus dirangkaikan dengan Hari Bakti Transmigrasi yang ke-75. Jadi kita tadi telah melaksanakan doa keselamatan dan di dalam cerita wayang ini kita mengambil tema dan lakon Wahyu Katenterman. Artinya ada nilai sosiologis, nilai filosofis, nilai teologis dari cerita wayang ini yang bisa menjadi bagian dari proses pendidikan bagi masyarakat di sini. Jadi kita menginginkan dalam suasana prihatin ini kita tetap bersatu, tetap membantu masyarakat yang sedang kesusahan. Bagi pemerintah sendiri setiap hari hadir di wilayah-wilayah bencana dan Bapak Presiden Prabowo pun juga setiap minggu hadir di wilayah bencana. Ini adalah dalam rangka untuk memberikan keyakinan, kepercayaan pada masyarakat bahwa negara hadir dan terus untuk serius menanggulangi bencana ini, mencari solusi-solusi terbaik agar masyarakat yang terkena berdampak bencana itu bisa pulih kembali dan bisa menjalankan kehidupan secara rutin sehari-hari secara normal. Dari Yogyakarta, Dava Rizkiano, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau langsung dapur umum Kemensos di kantor Wali Kota Sibolga pada 21 Desember 2025. Kemensos akan terus pastikan suplai makanan berjalan hingga seluruh penyintas mendapatkan hunian sementara dan kondisi benar-benar pulih. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau langsung dapur umum Kemensos di kantor Wali Kota Sibolga pada 21 Desember 2025. Dapur umum ini menjadi salah satu pusat layanan logistik utama sejak awal bencana melanda. Awalnya dapur ini merupakan dapur mandiri yang kemudian mendapat dukungan penuh dari Kementerian Sosial, di mana sejak 3 Desember 2025 pengelolaan resmi sepenuhnya dilakukan oleh Kementerian Sosial. Di dapur umum yang dikunjungi ini memproduksi sekitar 7.000 bungkus nasi per hari untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi dan warga terdampak.
Pada masa awal tanggap darurat, jumlah produksi bahkan mencapai 9.000 porsi per hari, menyesuaikan dengan jumlah pengungsi yang masih tinggi. Mensos menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari TNI Polri, BNPB relawan, hingga jajaran pemerintah daerah, yang memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Tak hanya di kantor wali kota, Kemensos juga memberikan dukungan kepada 4 dapur umum mandiri lainnya yang tersebar di kota Sibolga. Mensos pun menegaskan bahwa Kemensos akan terus memastikan suplai makanan berjalan hingga seluruh penyintas mendapatkan hunian sementara dan kondisi benar-benar pulih. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, peringatan Hari Ibu yang diperingati setiap 22 Desember kembali dirayakan dengan khidmat di seluruh penjuru tanah air. Menpan RB Rini Widiantini menyampaikan bahwa peringatan Hari Ibu menjadi pengingat pentingnya peran perempuan dalam pembangunan bangsa. Peringatan Hari Ibu yang diperingati setiap 22 Desember kembali dirayakan dengan hikmat di seluruh penjuru tanah air. Pada tahun ini tema yang diusung adalah perempuan berdaya dan berkarya menuju Indonesia Emas 2045. Tema tersebut menegaskan bahwa perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, melainkan juga motor utama perubahan. Peringatan Hari Ibu tidak sekedar bersifat seremonial dan bukan pula perayaan Mother's Day sebagaimana dipahami di beberapa negara. Lebih dari itu, momen ini merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi mendalam terhadap seluruh perempuan Indonesia atas peran dan kontribusinya baik dalam keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Menteri Rini menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan langkah nyata, kolaborasi lintas sektor, dukungan publik, serta komitmen berkelanjutan untuk memastikan perempuan Indonesia dapat berpartisipasi secara penuh dan setara dalam pembangunan. Perempuan Indonesia bekerja dalam berbagai keterbatasan, namun tetap menjadi pilar ekonomi keluarga, menjaga nilai budaya, pemimpin komunitas, inovator teknologi, pelaku usaha, dan penjaga keberlanjutan kehidupan. Dari perempuan yang berkarya di daerah pesisir hingga mereka yang bekerja di perkotaan, dari perempuan pelaku UMKM, petani, buruh, tenaga kesehatan, dan pendidik, hingga mereka yang berkarya di dalam pemerintahan, politik, olahraga, seni, dan teknologi, seluruhnya memiliki kontribusi yang nyata bagi bangsa. Mereka adalah wajah ketangguhan bangsa ini. Mengakhiri amanat ini, saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh perempuan Indonesia. Terima kasih atas kekuatan, daya juang, kasih sayang, kontribusi, dan karya nyata yang selama ini mewarnai perjalanan bangsa. Peringatan Hari Ibu ke-97 juga menjadi ruang refleksi dan apresiasi bagi seluruh perempuan Indonesia tanpa memandang latar belakang sosial, profesi, budaya, maupun wilayah. Mulai dari perempuan di wilayah pesisir hingga perkotaan, pelaku UMKM, petani, buruh, tenaga kesehatan, dan pendidik, seluruhnya memiliki kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, pemerintah Amerika Serikat menyebut pembicaraan dengan Ukraina dan perwakilan Eropa terkait upaya mengakhiri perang dengan Rusia berjalan konstruktif. Pembicaraan digelar di Florida dan disebut sebagai langkah penting menuju perdamaian. Utusan khusus Gedung Putih Steve Witkoff menyatakan, dialog dengan Ukraina dan negara-negara Eropa berlangsung produktif. Pembicaraan bertujuan menyamakan strategi bersama antara Washington, Kiev, dan mitra Eropa. Witkoff menegaskan prioritas bersama adalah menghentikan korban jiwa, menjamin keamanan, serta menciptakan kondisi bagi pemulihan dan stabilitas Ukraina. Ia menyebut perdamaian harus menjadi dasar bagi masa depan yang stabil dan bermartabat. Upaya diplomatik ini merupakan bagian dari langkah pemerintah Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir 4 tahun. Namun proses tersebut dihadapkan pada tuntutan yang bertentangan antara Moskow dan Kiev. Di saat bersamaan negosiasi dengan Rusia juga terus berjalan. Utusan Kremlin menyebut pembicaraan dengan pihak Amerika Serikat berlangsung konstruktif dan akan dilanjutkan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan, upaya diplomatik berkembang cepat. Ia menyebut tim Ukraina di Florida terus bekerja intensif dengan pihak Amerika. Sementara itu, Kremlin membantah adanya rencana pembicaraan 3 pihak antara Rusia, Ukraina, dan Amerika Serikat. Moskow menyatakan inisiatif tersebut belum pernah dibahas secara serius. Di dalam negeri Ukraina, Ombudsman Hak Asasi Manusia menuduh pasukan Rusia memindahkan puluhan warga sipil dari wilayah perbatasan
ke teritori Rusia. Pihak Ukraina menuntut pemulangan segera para warga tersebut. Dari Eropa, pemerintah Prancis menyambut baik kesediaan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk berdialog dengan Presiden Emmanuel Macron. Paris menyebut, komunikasi dapat dilakukan jika prospek gencatan senjata semakin jelas. Pemimpin Uni Eropa sebelumnya menyepakati bantuan sebesar 90 miliar euro untuk Ukraina dalam 2 tahun ke depan. Dana tersebut akan digunakan untuk kebutuhan militer dan ekonomi di tengah konflik berkepanjangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu 9 orang tewas dan 10 lainnya luka-luka dalam penembakan massal di sebuah tempat hiburan malam di Afrika Selatan. Insiden terjadi pada Minggu dini hari di kawasan Bakersdal, sekitar 46 km di barat Johannesburg. Ini menjadi penembakan massal kedua dalam 3 pekan terakhir di negara tersebut. Polisi menyebut sekitar 12 pelaku tak dikenal datang menggunakan minibus putih dan sedan perak. Mereka membuka tembakan ke arah pengunjung pub Quanok Solo Tavern di kawasan Tambo Bakersdal. Para pelaku juga menembak secara acak saat melarikan diri dari lokasi. Aparat keamanan menyatakan sebagian korban ditembak di jalanan saat berusaha menyelamatkan diri. Seorang sopir transportasi online dilaporkan tewas setelah terkena tembakan saat baru menurunkan penumpang. Kepala Kepolisian Provinsi Gauteng sementara Majen Fred Kekana mengatakan, para pelaku menggunakan senapan AK-47 dan sejumlah pistol 9 mm. Sebagian dari mereka diketahui mengenakan balaklava. Hingga saat ini motif penembakan belum diketahui. Polisi melakukan perburuan terhadap para pelaku dengan melibatkan unit kejahatan berat dan tim pelacak khusus. Kawasan Bakersdal dikenal sebagai wilayah rawan kejahatan. Daerah ini dikepung lubang tambang ilegal yang memicu kekerasan geng dan peredaran senjata api gelap. Afrika Selatan mencatat hampir 26.000 kasus pembunuhan sepanjang tahun 2024. Senjata api menjadi penyebab utama kematian, meski negara ini memiliki aturan ketat terkait kepemilikan senjata. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita kembali ke informasi dari dalam negeri, pemirsa. Guna mengisi libur sekolah dan libur panjang perayaan Natal dan Tahun Baru, ratusan anak warga Cengkareng, Jakarta Barat antusias disunat massal oleh TNI dari Kodim 0503 Jakarta Barat. Kegiatan sosial sunatan massal yang juga dalam rangka HUT Kodam Jaya ke-76 tersebut pun diwarnai isak tangis dan panik ketakutan para anak yang didampingi kedua orang tua mereka. Sontak hendak kabur dilakukan anak lelaki ini saat panik ketakutan akan disunat tim medis dari petugas TNI Kodim 0503 Jakarta Barat. Beruntung dibantu kedua orang tuanya, niat kabur anak lelaki ini akhirnya dapat digagalkan. Sementara tak sedikit pula anak lelaki yang menangis histeris ketakutan memecah ruang sunatan massal, meski sudah dalam pelukan erat orang tuanya. Selain untuk mengisi libur sekolah dan libur panjang perayaan Natal dan Tahun Baru, antusias 100 anak warga Cengkareng, Jakarta Barat tersebut mengikuti kegiatan sosial sunatan massal yang digelar oleh petugas TNI dari Kodim 0503 Jakarta Barat. Sejak Senin pagi hingga siang, tersebut juga dalam rangka peringatan HUT Kodam Jaya yang ke-76. Menjelang hari libur Natal dan Tahun Baru, waktunya cukup panjang, jadi anak-anak bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik. Ini adalah kegiatan sosial. Sementara itu, para orang tua anak yang mengikuti kegiatan sunatan massal tersebut pun mengaku senang. Salah satunya Lasini, warga Kedaung Kaliangke Cengkareng ini mengaku sangat terbantu dengan kegiatan sosial sunatan massal gratis yang digelar saat anaknya sudah libur sekolah tersebut. Datang ke sini untuk apa nih, Bu? Sunatan massal, Kak. Jadi anak ini? Iya, sunatan gratis dari itu ya, Kodim Jaya ya. Senang nggak, Bu? Iya. Kami sangat bersyukur Pak dengan adanya sunatan gratis ini bisa membantu warga yang dan kebetulan lagi liburan sekolah, jadi bisa anak-anak bisa ngikut sunatan massal ini. Tadi anak ibu saat mau disunat itu gimana, Bu, kondisinya, Bu? Kondisinya sehat, senang. Anda takut atau gimana? Ya tadi sebelum ini rada nervous sedikit, kalau tahu keluar kan ada yang beberapa orang ada yang nangis, bikin down aja itu yang ada yang nangis. Bagi anak yang telah selesai disunat, petugas TNI pun memberikan hadiah berupa uang dan sembako. Kegiatan sosial sunatan massal tersebut akan terus dilakukan jajaran TNI selama libur panjang sekolah yang bersamaan dengan perayaan Nataru. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Paus Leo XIV memanggil seluruh kardinal dunia ke Vatikan. Pertemuan ini menjadi sinyal terkuat dimulainya masa kepemimpinan Paus Leo dalam mengelola Gereja Katolik. Vatikan menjelaskan Paus Leo akan memimpin konsistori atau pertemuan formal para kardinal dari seluruh dunia selama 2 hari. Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung pada 7 dan 8 Januari, tepat setelah penutupan resmi Tahun Suci 2025. Konsistori merupakan salah satu tradisi penting dalam Gereja Katolik. Forum ini digunakan sebagai sarana bagi Paus untuk mendengarkan pandangan, saran, dan masukan dari para kardinal terkait arah kepemimpinan Gereja Universal. Menurut Vatikan, konsistori kali ini diarahkan untuk membangun diskresi bersama. Tujuannya, memberikan dukungan dan nasihat kepada Paus Leo dalam menjalankan tanggung jawab besar sebagai pemimpin umat Katolik sedunia. Sejak awal masa kepausannya, aktivitas Paus Leo sebagian besar difokuskan pada kewajiban tahun suci. Di antaranya menyambut ribuan peziarah, memimpin perayaan misa khusus, serta menggelar audiensi jubileum secara rutin. Selama periode tersebut, Paus Leo juga disebut masih dalam tahap transisi kepemimpinan. Sejumlah waktu digunakan untuk merampungkan urusan administratif dan kepastoral yang merupakan warisan masa kepausan Paus Fransiskus. Pada era Paus Fransiskus, konsistori tidak sering digunakan sebagai sarana pengambilan keputusan strategis. Fransiskus lebih mengandalkan kelompok kecil penasihat kardinal pilihannya untuk memberikan arahan dalam berbagai kebijakan penting. Langkah Paus Leo memanggil konsistori ini dinilai sebagai sinyal perubahan pendekatan kepemimpinan. Pengamat menilai, Paus Leo berupaya memperkuat prinsip kolegialitas dengan melibatkan lebih banyak kardinal dalam proses pertimbangan. Vatikan menegaskan konsistori ini bersifat murni konsultatif, tidak ada agenda pengangkatan atau penetapan kardinal baru dalam pertemuan tersebut. Meski demikian, pertemuan ini dipandang memiliki arti strategis. Konsistori diharapkan menjadi landasan awal bagi Paus Leo dalam menentukan prioritas, arah kebijakan, serta gaya pemerintahan Gereja Katolik ke depan. Dengan melibatkan para kardinal dari berbagai negara dan latar belakang, Paus Leo diharapkan dapat merangkum beragam perspektif dalam menjawab tantangan gereja di tingkat global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Bentrokan terjadi di Yerusalem pada Kamis 18 Desember 2025. Polisi Israel terlibat konfrontasi dengan komunitas Yahudi ultra-ortodoks atau Haredi setelah penertiban parkir berujung kerusuhan. Insiden ini menyebabkan sejumlah polisi luka ringan. Inilah rekaman video yang memperlihatkan seorang polisi memukul pria Haredi dengan tongkat. Polisi lainnya terlihat menangkap seorang warga serta mengarahkan pasukan tambahan di lokasi. Media Israel melaporkan 10 petugas polisi mengalami luka ringan, sejumlah kendaraan dan mobil polisi mengalami kerusakan. 4 orang dilaporkan ditangkap dalam kejadian ini. Kerusuhan berawal saat polisi mengeluarkan tilang parkir. Situasi memanas ketika petugas berusaha menahan sejumlah pemuda Haredi yang diduga menghindari wajib militer untuk diserahkan ke polisi militer. Kepala Kepolisian Israel menyebut insiden ini sebagai kejadian yang sangat serius. Investigasi tengah dilakukan dan seluruh pihak yang juga terlibat akan diproses secara hukum. Sementara itu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben mengecam kekerasan tersebut. Ben-Gvir juga menyatakan menyerang polisi adalah garis merah dan memberikan dukungan penuh kepada petugas yang menjaga keamanan dan ketertiban. Komunitas Haredi menyatakan kontribusi mereka terhadap keamanan negara dilakukan melalui studi keagamaan dan juga doa. Ketegangan meningkat sejak putusan Mahkamah Agung Israel tahun lalu yang mewajibkan pria Haredi menjalani wajib militer seperti warga negara lain sejak usia 18 tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kabinet Israel menyetujui pembangunan 19 pemukiman Yahudi baru di tepi barat yang diduduki. Langkah ini semakin memperparah ketegangan dan dianggap mengancam peluang terwujudnya negara Palestina. Keputusan tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Israel dari kelompok garis keras. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyatakan bahwa persetujuan terbaru ini menambahkan total permukiman baru yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak dalam sejarah pembangunan permukiman Israel di tepi barat. 2 dari permukiman yang disetujui merupakan lokasi yang sempat dievakuasi pada tahun 2005 saat Israel melakukan rencana penarikan diri terbatas dari wilayah Palestina. Keputusan terbaru ini meningkatkan jumlah permukiman di tepi barat hingga hampir 50% selama masa pemerintahan koalisi sayap kanan saat ini. Pada tahun 2022 terdapat 141 permukiman
Setelah persetujuan terakhir jumlahnya meningkat menjadi 210. Data tersebut disampaikan oleh Pishnow yang juga kelompok pemantauan anti permukiman Israel yang menyebut langkah ini sebagai eskalasi terbesar dalam kebijakan permukiman selama bertahun-tahun. Permukiman Israel di tepi barat secara luas dianggap ilegal menurut hukum internasional. Namun pemerintah Israel terus melanjutkan pembangunan. Smotrich mengatakan bahwa keputusan kabinet telah diambil sejak 11 Desember, namun baru diungkap ke publik karena bersifat rahasia. Langkah ini diperkirakan akan memicu kecaman internasional dan menambah tekanan terhadap proses perdamaian yang sudah lama terhenti. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai Peringatan Bastille Day di Play. Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang. Setiap hari hanya di Simpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Pemerintah lakukan modifikasi cuaca untuk antisipasi banjir susulan di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Upaya ini diharapkan mencegah hujan ekstrim dan memudahkan pemulihan wilayah terdampak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bekerjasama dengan TNI Angkatan Udara dan BMKG melakukan modifikasi cuaca untuk mencegah hujan ekstrim dan banjir susulan di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa langkah ini penting menyusul peningkatan intensitas hujan beberapa hari terakhir di wilayah terdampak. Di Sumut dan Aceh, operasi modifikasi cuaca menggunakan 3 pesawat yang disiapkan di Bandara Kuala Namu. Sementara itu di Sumbar juga disiapkan 3 unit pesawat untuk kegiatan serupa. Upaya ini diharapkan bisa menekan risiko banjir susulan yang membahayakan masyarakat. Modifikasi cuaca ini masih terus kita lakukan. Sekali lagi, operasi modifikasi cuaca ini sangat penting karena di beberapa tempat terjadi banjir susulan akibat intensitas hujan yang mulai naik di 2 hingga 3 hari ke belakang. Jadi ini berupaya mengcover seluruh lokasi supaya benar-benar operasi tanggap darurat dan pemulihan sektor fisik dan pembukaan akses jalan ini benar-benar bisa optimal. Seperti kita tahu di Kota Padang beberapa hari yang lalu kembali terjadi banjir dan ini yang kita antisipasi supaya upaya pemulihan yang sudah dilakukan terkait dengan pembukaan akses, kemudian pemulihan sektor energi, kelistrikan, dan komunikasi ini tidak kembali terganggu oleh bencana susulan yang diakibatkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi. Selain mencegah bencana, modifikasi cuaca mendukung pemulihan wilayah terdampak. Cuaca yang kondusif memperlancar pembukaan akses jalan, perbaikan infrastruktur dan distribusi bantuan, sehingga proses penanganan pasca bencana dapat berlangsung lebih cepat dan aman. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah terus melakukan pemulihan di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Salah satu yang menjadi prioritas adalah pembangunan hunian tetap bagi para korban terdampak. Pemerintah terus melakukan pemulihan di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Komitmen tersebut ditandai dengan rangkaian peletakan batu pertama yang dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwarar Sirait, bersama Yayasan Buddha Suci di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Minggu kemarin. Perlu diketahui sebanyak 2.603 unit hunian tetap siap dibangun pada tahap awal dan mulai dilaksanakan bulan ini, meski masih dalam fase tanggap darurat. Pembangunan hunian tetap ini merupakan bagian dari program pemulihan pasca bencana yang dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,
serta melibatkan dukungan lintas kementerian dan lembaga. Menteri PKP menegaskan bahwa langkah ini merupakan amanah langsung Presiden Republik Indonesia sebagai wujud kehadiran negara bagi rakyat yang terdampak bencana. Adapun di Kota Sibolga, pembangunan hunian tetap bagi korban banjir juga resmi dimulai setelah pemerintah kota dan DPRD setempat sepakat menghibahkan lahan untuk kepentingan masyarakat. Menteri PKP mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan. Dari Tapanuli Tengah, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, TNI Angkatan Darat terus berupaya memastikan bantuan logistik menjangkau wilayah terdampak bencana di Aceh. Meski akses darat masih terbatas, ratusan prajurit diterjunkan menggunakan motor trail untuk mengantar bantuan ke daerah terpencil. Saya harapkan bisa mendukung pelaksanaan kegiatan kita dan sesuai dengan target hari ini. TNI Angkatan Darat mengerahkan ratusan prajurit menggunakan sepeda motor trail untuk mendistribusikan bantuan logistik beras ke Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Aksi kemanusiaan ini dilaksanakan selama 2 hari, melintasi jalur kawasan KKA Aceh Utara yang masih sulit diakses akibat dampak bencana. Percepatan distribusi bantuan dipimpin oleh Korem 011 Lila Wangsa dengan titik awal keberangkatan dari posko utama BNPB di Lok Sumawe. Sebanyak 10 ton beras diangkut menggunakan sekitar 100 unit motor trail, yakni setiap prajurit membawa beban logistik seberat 25 kg. Sebanyak 5 ton beras disalurkan ke Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Selama 2 hari ini kami melaksanakan kegiatan distribusi logistik berupa beras ke Kodim ataupun ke wilayah Bener Meriah dan Aceh Tengah sejumlah 10 ton dengan menggunakan sepeda motor dan jumlah personil yang terlibat saat ini yaitu 100 orang. Kemudian di sini kami juga menjelaskan kondisi jalan yang kami lewati saat ini, ya, yaitu banyak titik-titik yang rusak dan ada juga yang sudah diperbaiki jalan-jalannya. Dalam hal ini Satgas Jembatan dari Zipur sedang memperbaiki. Kemudian saya menekankan dan menghimbau kepada masyarakat, ya, agar tetap sabar untuk melintasinya. Emang kendaraan bisa lewati, ya, 4 roda dan 2 kendaraan. Roda 2 akan tetapi dibuka tutup, ya, karena dari Satuan TNI AD pun dalam hal ini Cipur memiliki target supaya jalan itu, jembatan itu bisa selesai. Untuk itu sekali lagi dimohon kepada warga ataupun masyarakat tetap bersabar dan tentunya akan diatur buka tutup jalan sehingga semuanya bisa dilalui. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. TNI berhasil memulihkan konektivitas di Aceh Timur dengan merampungkan 2 jembatan Armco pasca banjir bandang. Masyarakat kini kembali bisa beraktivitas dan terhubung dengan wilayah lain. Upaya pemulihan infrastruktur pasca bencana di Aceh Timur terus dilakukan. Prajurit TNI dari Kodam Iskandar Muda pada Senin 22 Desember berhasil merampungkan pembangunan 2 jembatan Armco, yakni Jembatan Alwe Santang dan Jembatan Alwe Gadang yang sebelumnya rusak akibat banjir bandang November lalu. Berdasarkan video resmi Pusat Penerangan TNI, kedua jembatan tersebut kini sudah dapat dilintasi kendaraan roda 2 dan roda 4. Namun operasional jembatan masih diberlakukan satu arah karena alat berat masih digunakan untuk merapikan struktur serta akses di sekitar lokasi. Rampungnya pembangunan jembatan disambut antusias oleh masyarakat setempat. Warga mengaku kembali terhubung dengan wilayah lain setelah sempat terisolasi. Selama proses pembangunan, prajurit TNI bergotong royong bersama warga mengangkut dan memasang material Armco serta mengatur arus lalu lintas. Kedua jembatan tersebut masing-masing berukuran 1,5 kali 5 meter. Banyak ribuan terima kasih telah memberikan bantuan kepada kami berupa jembatan Armco yang menghubungkan desa kami, Desa Alwe Santang, Kecamatan Piringbayeu dengan Desa Bukit Lemak yang selama ini akses kami terputus. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Jelang Natal, Polri di Sumatera Utara gencar memulihkan gereja dan posko ibadah di wilayah terdampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan dan pendampingan psikologis juga diberikan kepada masyarakat yang terdampak. Menjelang perayaan Natal, Polri di Sumatera Utara gencar memulihkan fasilitas ibadah di wilayah terdampak bencana.
Gereja-gereja yang rusak dibersihkan dan diperbaiki, sementara posko ibadah disiapkan bagi gereja yang belum layak digunakan. Selain pemulihan sarana ibadah, Polri juga memperhatikan kesehatan masyarakat pasca bencana. Pada Senin 22 Desember, Kapolda Sumut menyampaikan melalui Bidokes, layanan kesehatan dan pengobatan gratis telah diberikan kepada 6.041 warga terdampak. Upaya pemulihan psikologis juga dilakukan melalui program trauma healing oleh Biro SDM Polri. Pendampingan ini menyasar kelompok rentan, termasuk anak-anak, lansia, dan masyarakat yang mengalami tekanan psikologis akibat bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Brimob Polda Aceh dikerahkan membersihkan sekolah-sekolah terdampak banjir bandang di Aceh Tamiang. Langkah ini memulihkan harapan anak-anak untuk kembali bersekolah. Belasan anggota Brimob Polda Aceh dikerahkan untuk membersihkan sekolah-sekolah yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang. Salah satunya adalah SMP swasta Islam Yayasan Ma'arif Tamiang, Kuala Simpang, di mana lumpur menutupi lantai kelas, ruang guru, dan halaman sekolah. Para personil menggunakan cangkul, sekop, serta alat pendorong air dan lumpur untuk mendorong lumpur keluar dari ruang-ruang terdampak sebelum dilakukan pembersihan lanjutan. Komandan Tim Brimob, Bribtu Kamal, menargetkan sekolah segera bersih agar proses belajar mengajar bisa kembali dilaksanakan. Target kami yang pertama kali, kami membersihkan kelas-kelas yang pertama seperti ruang guru, tata usaha, dan yang lain-lain. Setelah itu kami membersihkan bagian luar untuk sebagai finishingnya. Jumlah kami di sini lumayan banyak, tapi dibagi lagi per tim untuk di beberapa titik seperti Masjid Syuhada, seperti SD 1 Negeri Karangbaru Aceh Tamiang, seperti di jembatan untuk pembuatan sumur bor, dan juga SMP swasta Islam Negeri Aceh Tamiang, dan juga yang lain-lain. Kita pasti akan usahakan secepatnya, Pak. Harapannya tetap semangat, tetap ikhlas, bersabar. Kita hadapi cobaan ini sama-sama. Kami berharap sekolahnya cepat bersih. Adik-adik kami semua, siswa-siswa, bisa masuk, bisa belajar, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Selain SMP swasta Islam Kuala Simpang, tim Brimob sebelumnya telah membersihkan sekolah lain seperti SD Negeri 1 Karangbaru. Peralatan yang ada dinilai cukup, namun Brimob siap berkoordinasi menambah alat berat atau mobil tangki air bila dibutuhkan untuk mempercepat proses pembersihan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. TNI Angkatan Darat memastikan bantuan logistik kemanusiaan tetap menjangkau wilayah sulit akses di Aceh Tengah dan Bener Meriah pasca bencana. Distribusi bantuan dilakukan melalui jalur udara dengan mengerahkan helikopter pusat penerbangan Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat mengerahkan helikopter Bell 412 EPI dan helikopter M1-1755 untuk menyalurkan bantuan logistik ke sejumlah wilayah terpencil di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Menggunakan helikopter Bell 412 EPI, TNI AD mendistribusikan 100 kg logistik serta 5 orang dokter spesialis ke Desa Cekal, Kecamatan Timang Gajah. Selain itu, sebanyak 1.000 kg logistik juga dikirimkan ke Desa Perumpakan Benjadi, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah. Untuk menjangkau wilayah dengan kebutuhan logistik lebih besar, TNI AD juga mengerahkan helikopter Mi-1755 yang mendistribusikan 1.000 kg logistik ke Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, serta 1.100 kg logistik ke Kecamatan Mesidah. Penyaluran bantuan melalui udara dilakukan karena kondisi medan dan akses darat yang masih terbatas dan belum dapat dilalui secara normal. Meski dihadapkan pada keterbatasan bahan bakar aftur akibat padatnya aktivitas penerbangan di Bandara Renggele, TNI AD berhasil menyalurkan total 3.200 kg logistik ke wilayah terdampak. Kehadiran bantuan logistik melalui helikopter ini disambut antusias oleh masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan di tengah keterbatasan akses dan dampak bencana. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Dari DKI Jakarta, pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menyerap hasil panen cabai dari petani Aceh melalui Perumda Pasar Jaya. Hal ini dilakukan guna menjaga pasokan pangan masa Natal dan Tahun Baru 2026, serta sebagai bentuk dukungan bagi daerah terdampak bencana.
Untuk menjaga pasokan pangan di masa Natal dan Tahun Baru 2026, sekaligus sebagai bentuk dukungan bagi daerah terdampak bencana di Sumatera, Pemprov DKI Jakarta menyerap hasil panen cabai dari petani Aceh melalui Perumda Pasar Jaya. Melalui Perumda Pasar Jaya per 19 Desember 2025, Pemprov DKI Jakarta telah membeli cabai dari Aceh sebanyak 1,4 ton. Seluruh cabai dari Aceh tersedia di pasar seluruh Jakarta, termasuk semua gerai Pasar Jaya. Tidak hanya pembelian jangka pendek, Pemprov DKI Jakarta juga mendorong kerjasama berkelanjutan melalui skema kontrak farming agar pasokan ke Jakarta tetap terjaga dan petani memiliki kepastian pasar. Kalau kita punya kontrak farming dengan wilayah setempat, kalau memang nanti teman-teman kita, saudara kita di Aceh bisa mengadakan untuk stok cabai di Jakarta, itu akan jauh lebih baik lagi. Yang berbahagia bahwa kita bisa mendistribusikan cabai-cabai yang memang dari Aceh yang datang ke Jakarta, dan alhamdulillah ternyata banyak sekali orang yang beli. Kualitasnya cukup baik, sangat baik. Langkah ini dinilai menjadi upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Jakarta, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi dan kesejahteraan petani daerah yang terdampak bencana. Melalui Pasar Jaya, Pemprov DKI Jakarta telah berkomitmen untuk menampung hasil panen berikutnya dari berbagai kawasan terdampak bencana di Sumatera. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Hendy Antariksa meninjau langsung jembatan super compact 200 tipe 11 yang telah selesai dibangun di Desa Payabakung, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Jembatan ini dibangun oleh Satgas Yonzipur 11 DW bersama Dinas Pekerjaan Umum sebagai akses penghubung wilayah pasca terputus akibat bencana banjir dan longsor. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Hendy Antariksa menjelaskan, pembangunan jembatan ini merupakan wujud kehadiran negara melalui TNI dalam membantu kesulitan masyarakat akibat bencana alam. Jembatan sepanjang 10 petak ini dibangun oleh prajurit Yonzipur 11 DW bersama Dinas Pekerjaan Umum untuk menggantikan jembatan lama yang putus akibat terjangkau banjir bandang. Dalam peninjauan tersebut, Pangdam 1 Bukit Barisan turut menyampaikan duka cita atas bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara, termasuk Desa Payabakung, Kabupaten Deli Serdang. Kita hadir ya atas nama negara untuk membantu kesulitan rakyat di sekeliling kita. Jadi ini dikerjakan, pengerjaannya selama 4 atau 5 hari ini kemarin dilaksanakan. Kita juga dibantu oleh PUPR, dari Pemda setempat, ya Pak. Kemudian dari masyarakat juga terlibat. Kemudian TNI juga ini ada yang dari Jakarta, ada yang dari Medan. Semuanya kita membantu mengatasi kesulitan rakyat di sekeliling kita. Kehadiran jembatan super compact ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, serta mendukung aktivitas ekonomi dan keselamatan masyarakat setempat. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mulai mengerjakan pembangunan hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Utara pada Jumat 19 Desember lalu. Dalam pembangunan huntara, BNPB menggunakan rancangan rumah tumbuh. BNPB mulai pengerjaan pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Utara pada Jumat 19 Desember lalu. Pada lahan seluas 4 hektar yang berada di Dusun Sibalanga Julu, Desa Sibalanga, Kecamatan Adian Konting, ini direncanakan akan dibangun sebanyak 40 unit huntara tahap pertama. Progres pekerjaan pada Minggu 21 Desember terpantau pembukaan lahan telah selesai dilakukan. 1 unit huntara telah selesai 75% pengerjaan. Dalam pembangunan huntara, BNPB menggunakan rencana rancangan rumah tumbuh. Artinya, huntara ini nantinya akan dikembangkan juga sebagai hunian tetap. Luas lahan yang disiapkan untuk per keluarga adalah 6x6 meter. Luas bangunan huntara adalah 4x6 meter. Model huntara menggunakan teknologi rumah instan sehat dan aman atau RISHAM. 1 unit rumah terdiri dari 1 ruang tidur, 1 ruang utama, dan 1 kamar mandi yang dilengkapi dengan safety tank. Struktur RISHAM menggunakan rangka beton bertulang. BNPB menargetkan pembangunan huntara tahap 1 ini akan selesai dalam 5 minggu. Harapannya pada bulan Januari 2026 mendatang, hunian ini sudah dapat dimanfaatkan oleh warga terdampak. Dari Tapanuli Utara, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, belasan anggota geng motor yang melakukan pembacokan terhadap seorang warga ditangkap oleh anggota Resmob Satreskrim Polres Cimahi. Berbekal senjata tajam, penganiayaan dilakukan para pelaku untuk meningkatkan eksistensi di dunia gerombolan bermotor. Sejumlah anggota dari Resmob Satreskrim Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap belasan anggota geng motor yang telah membacok seorang warga di Cipageran, Kota Cimahi, Jawa Barat. Polisi menangkap para pelaku di 3 wilayah yang berbeda seperti Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Dari 19 pelaku, polisi menangkap 15 pelaku geng motor. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, bambu, sepeda motor, dan atribut geng motor. Menurut Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adiputra mengatakan bahwa jika para pelaku geng motor ini menyasar korban secara random pada waktu dini hari, melakukan penganiayaan korban merupakan dapat meningkatkan eksistensi di dunia gerombolan bermotor. Tujuan yang jelas yaitu mereka hanya mencari korban-korban yang ada yang memang sudah larut malam. Kemudian ketemu dengan korban inisial LT di mana korban masih di bawah umur. Kemudian ada beberapa tersangka yang memang mengenal terhadap korban. Kemudian akhirnya dari kenal tersebut dia mengingat bahwa pernah berselisih paham di dalam media sosial, sehingga oleh satu tersangka dengan inisial JE, kemudian korban diserang dan luka di beberapa bagian tubuhnya dengan menggunakan beberapa senjata tajam, dan juga ada bambu yang dipukulkan, kemudian juga ada parang atau gobang yang mungkin rekan-rekan tahu, kemudian dilukai kepada korban yang saat ini korban juga masih dilakukan perawatan secara intensif di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Bandung. Dari hasil diamankan sejumlah 15 orang dari total 19 tersangka yang ada. Tentunya 4 tersangka masih dilakukan pengejaran lebih lanjut oleh Satreskrim Polres Cimahi dan juga dari jajaran polsek yang terkait. Dan perlu kami sampaikan bahwa 15 tersangka yang diamankan ada dilakukan penangkapan di 3 kota besar. Yang pertama di Kota Indramayu, kemudian di Kabupaten Bandung Barat, kemudian di Kota Cimahi sendiri. Para pelaku geng motor yang juga mayoritas masih remaja ini terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Sebelumnya viral di jagat media sosial, gerombolan bermotor melakukan penyerangan terhadap seorang warga di kawasan Cipageran, Kota Cimahi. Korban mengalami luka bacok oleh senjata tajam pelaku di bagian kepala dan tangan. Saat ini korban pun masih dalam perawatan di Rumah Sakit Bandung. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Simpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI pada acara hari jadi ke-30 tahunnya menyoroti menurunnya layanan transportasi pedesaan, keperintisan dan daerah tertinggal dalam catatan akhir tahun Transportasi Indonesia 2025. MTI menilai lemahnya konektivitas desa berpotensi memperlebar ketimpangan ekonomi dan akses layanan dasar masyarakat. Acara refleksi 30 tahun MTI menghadirkan pakar-pakar transportasi dalam membahas penguatan transportasi perdesaan, keperintisan, dan daerah tertinggal. MTI mengidentifikasi sejumlah persoalan struktural, antara lain ketimpangan akses dan konektivitas wilayah tertinggal, penurunan signifikan layanan angkutan pedesaan, belum optimalnya peran angkutan perintis, lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan pendanaan wilayah 3TP, serta belum adanya kerangka kebijakan terpadu.
MTI menilai kondisi ini tidak sejalan dengan arah kebijakan nasional. Pemerintah melalui Astacita serta RPJMN 2025-2029 menempatkan pembangunan desa dan pemerataan wilayah sebagai prioritas. Oleh karena itu, penguatan transportasi pedesaan dan layanan perintis dinilai menjadi elemen kunci pembangunan berkelanjutan. MTI mendorong pemerintah menyusun kerangka kebijakan terpadu, layanan transportasi pedesaan, keperintisan, dan wilayah 3TP, termasuk revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah agar transportasi menjadi urusan wajib pelayanan dasar. Selain itu, diperlukan kapasitas pendanaan jangka menengah dan panjang, serta sinkronisasi perencanaan lintas kementerian dan lembaga. Terus berkarya, dan MTI ini harus bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Namanya juga masyarakat transportasi Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia bisa menikmati transportasi yang betul-betul fungsi transportasi sebagai urang nadi perekonomian. Jadi tentunya semua yang hadir di sini adalah semua yang punya komitmen. MTI juga memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dengan potensi pergerakan 119,5 juta orang. MTI mendorong penguatan mitigasi kebencanaan dan kesiapsiagaan darurat di tengah ancaman cuaca ekstrim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan pemudik yang hendak berlibur panjang di perayaan Nataru terus terlihat di Terminal Bus Grogol, Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat, Selasa pagi. Selain telah masuk libur anak sekolah, sebagian pemudik mengaku pulang ke kampung halaman untuk berlibur panjang hingga malam pergantian tahun baru lantaran sudah mendapatkan cuti dari tempatnya bekerja. Selasa pagi, tampak ratusan pemudik telah memadati ruang tunggu penumpang menanti bus akap yang akan memberangkatkannya tiba di dalam Terminal Bus Grogol, Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat. Tak hanya membawa barang bawaan, beberapa pemudik ini juga mengikut sertakan anak-anak mereka yang telah mendapatkan libur sekolah. Sejumlah kota seperti Solo, Semarang, Brebes, dan Pemalang, Jawa Tengah pun menjadi tujuan favorit para pemudik ini. Jelang perayaan Nataru, sebanyak 500 bus telah memberangkatkan 900 pemudik melalui Terminal Bus Grogol. Jumlah pemudik tersebut lebih tinggi 15% dibandingkan perayaan Nataru tahun lalu. Jelang mudik Nataru 2025, Terminal Bus Grogol sudah jauh hari sudah mengantisipasi sampai dengan terhitung hari ini dari mulai tanggal 18 Desember kemarin terjadi lonjakan kenaikan sebesar 15%. Dan hal ini akan terus berlanjut. Untuk itu kami selaku pengelola terminal tetap antisipasi bila mana terjadi lonjakan pada H-1-nya, terutama pada saat jelang Natal tahun baru. Demikian. Telah mendapatkan cuti dari tempatnya bekerja dan menghindari kenaikan harga tiket bus yang diperkirakan akan mengalami kenaikan signifikan saat perayaan Nataru nanti. Menjadi pertimbangan pemudik untuk berlibur bersama keluarga di kampung halaman. Jadi mau pulang kampung atau gimana? Ya mau pulang kampung. Ke daerah mana? Ke Brebes. Dalam rangka apa nih pulang kampung? Oh ya mau liburan. Nggak kerja Bu hari ini? Nggak, udah libur. Oh, udah masuk libur. Ya. Berarti dapat cuti ya Bu? Iya. Rencana mau sampai tahun baru atau gimana? Sampai tanggal 2 sih. Berarti tahun baruan di kampung? Iya. Bu, harga tiket sendiri di sini gimana? Udah naik atau gimana? Bisa naik sih, biasanya kan 150-an, sekarang naik. Berapa? 50, naik 50, jadi 200. 200. Itu keberatan nggak Bu dengan kenaikan? Ya sebenarnya sih keberatan, cuman karena lagi ngelonjak juga, jadi ya gimana lagi. Itu pulang kampung atau? Iya, pulang kampung. Daerah mana Pak? Ke daerah Semarang. Semarang. Iya. Dengan siapa Pak? Dengan apa? Dengan siapa pulangnya? Oh, sendiri. Oh. Apa ini dalam rangka liburan panjang? Iya, liburan. Mas kerja atau apa di Jakarta? Iya, kerja. Hari ini nggak kerja apa? Cuti. Apa? Cuti. Cuti. Harga tiketnya seperti apa Bali? Kalau harga tiket untuk sekarang sih kayaknya masih normal ya, belum terlalu melonjak begitu. Jadi masih terbilang cukup murah sih, apalagi saya pakai ini Agra.
Jadi belum ada kenaikan ya, Bu ya? Ada kenaikan tapi belum terlalu signifikan. Sejumlah posko kesehatan, pengamanan hingga rem cek bus pun juga sudah dipersiapkan Satpel Terminal Bus demi menjaga rasa aman dan nyaman para pemudik. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu, guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat umat Kristiani yang akan beribadah di hari perayaan Natal nanti, Kapolda Metro Jaya beserta jajarannya melakukan pengecekan ke sejumlah gereja di Jakarta. Salah satunya ke Gereja Kristus Salvator di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Senin malam. Didampingi Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono, Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin, serta jajaran Kepolisian Polrestra Jakarta Barat, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, melakukan pengecekan ke Gereja Kristus Salvator di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Senin malam. Tak hanya di bagian dalam gereja, setiap sudut luar di gereja ini pun diperiksa Kapolda Metro Jaya. Pengecekan ke gereja ini bertujuan dalam rangka persiapan pengamanan menjelang perayaan Natal nanti, agar umat Kristiani yang akan beribadah merasa aman dan nyaman. Ya, kita lihat bersama-sama Pak Kapolda Metro beserta jajaran melakukan pengecekan ke tempat-tempat ibadah. Ini menyatakan bahwa Polda Metro Jaya hadir memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi umat Kristiani yang melaksanakan ibadah Natal, termasuk perhelatan malam tahun baru. Persiapan itu termasuk kegiatan peribadatan ya, semuanya kita lihat berjalan dengan baik, dan Pak Kapolres Metro Jakarta Barat beserta jajaran juga sudah mempersiapkan personil pengamanan agar pelaksanaan ibadah rangkaian Natal ini berjalan dengan baik. Di Gereja Kristus Salvator ini, diperkirakan sebanyak 3.000 jamaat umat Kristiani akan mengikuti sejumlah ibadah di perayaan Natal tahun ini. Hadirnya personel kepolisian dan TNI dalam menjaga keamanan di dalam kawasan gereja pada perayaan Natal nanti sangat disambut senang umat Kristiani dan pengurus gereja agar pelaksanaan ibadah dapat berjalan aman, tenang dan lancar. Seperti yang sedang berlangsung saat ini, kami mendapat perhatian sangat baik dari kepolisian. Hubungan yang cukup reguler untuk mempersiapkan hari Natal ini, baik dari Polsek, dari Polres, dari Polres. Jadi saya sangat berterima kasih kepada kepolisian karena memperhatikan kenyamanan dan keamanan kami. Ya, umat pun merasa sangat nyaman, sangat bersyukur, berterima kasih ada perhatian. Dan saya merasa sebagai pastor paroki di sini, ya, perhatiannya cukup spesial ya, sampai didatangi dikunjungi begini. Ya, terima kasih kepada kepolisian sangat memperhatikan keamanan kami. Biasanya sampai 3.000-an kalau teman Fred ini tahun-tahun lalu hanya 3.000-an. Sementara sebanyak 475 personel gabungan dalam operasi Lilin 2025 akan menjaga perayaan Natal dan Tahun Baru di Jakarta Barat nanti, dan sebanyak 50 personel gabungan Polri, TNI, serta Pemkot serta organisasi kemasyarakatan Jakarta Barat akan melakukan pengamanan di Gereja Kristus Salvator ini. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka menyambut perayaan Natal 2025, Gereja Katedral Jakarta menekankan makna kehadiran Tuhan dalam kehidupan keluarga sebagai sumber kasih, persaudaraan, dan kepedulian sosial. Hal ini serupa dengan tema yang diusung yang disampaikan dalam pesan bersama Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Pastor Kepala Gereja Katedral Jakarta Romo Albertus Handi Rudi Hartono menjelaskan, tema Natal tahun ini merujuk pada pesan bersama Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tema ini terinspirasi dari Injil Matius pasal 1 ayat 21 hingga 24 yang menggambarkan kehadiran Yesus dalam lingkup keluarga sebagai sumber harapan dan keselamatan. Menurut Romo Handi, peristiwa Natal menjadi pengingat bagi keluarga-keluarga untuk menjadikan rumah tangga sebagai tempat kehadiran Tuhan dialami bersama melalui kasih, persaudaraan, dan kepedulian terhadap sesama. Romo menyampaikan bahwa pesan Natal juga ditunjukkan bagi masyarakat yang sedang mengalami penderitaan, kemiskinan, dan keterpinggiran, agar semangat bela rasa dan solidaritas terus dihidupi dalam kehidupan sehari-hari. Natal tahun 2025 dalam pesan bersama dari Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Terinspirasi dari Injil Matius bab 1 ayat 21 sampai 24.
Nah, tema ini penting mengingat bahwa dalam peristiwa Natal, Yesus hadir dalam sebuah keluarga dan moga-moga ini inspirasi bagi keluarga-keluarga untuk sungguh-sungguh menjadikan keluarga sebagai tempat di mana kehadiran Tuhan dialami, bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, lalu mewujudkan kasih dalam semangat persaudaraan dan bela rasa, kepedulian kepada sesama, terlebih-lebih mereka yang menderita, mereka yang miskin, mereka yang tersingkir. Pesan itu saya kira disampaikan di dalam pesan Natal bersama, juga dalam konteks Indonesia. Kita ingin banyak keluarga yang mengalami kesulitan, masalah-masalah. Ini bagian dari keprihatinan sekaligus doa agar keluarga-keluarga sungguh mengalami damai sejahtera. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, sebuah bus penumpang mengalami kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di ruas jalan tol Jawa Tengah pada Senin 22 Desember sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Menyikapi peristiwa tersebut, Jasara Harja bergerak cepat untuk memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan dan hak jaminan sesuai ketentuan yang berlaku. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di ruas jalan tol Jawa Tengah. Kecelakaan ini melibatkan bus Cahaya Trans dengan nomor polisi B7201EV. Berdasarkan data sementara, peristiwa tersebut mengakibatkan 16 orang korban meninggal dunia dan 17 orang korban luka-luka. Seluruh korban telah dievakuasi dan mendapatkan perawatan medis di sejumlah rumah sakit terdekat, yaitu RSUD Dr. Adiat Matugerejo, RSUP Dr. Karyadi, RS Columbia Asia, dan RS Saint Elizabeth Kota Semarang. PLT Direktur Utama Jasara Harja Dewi Aryani Sujana menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa tersebut. Ia menegaskan komitmen perusahaan dalam memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat korban kecelakaan lalu lintas. Komitmen membantu pemulangan seluruh jenazah ke tempat kediaman masing-masing, ya. Alhamdulillah. Dan kami tim dari Jasara Harja akan membantu hingga mereka berangkat dari sini. Kalau untuk keterjaminan para korban sendiri, kami sudah memberikan garansi letter ke rumah sakit. Jadi kami sudah memberikan jaminan untuk pengobatannya, ya, di rumah sakit. untuk korban meninggal dunia bagaimana Bu? Iya, kami sudah melakukan pendataan untuk memastikan ahli warisnya sesuai dengan Undang-Undang 33 karena korbannya ini angkutan umum, ya. Setelah ahli warisnya dapat dipastikan, itu kami secara otomatis cashless langsung transfer ke rekening ahli waris setelah dipastikannya itu adalah ahli waris. Kalau yang luka-luka itu kami akan bayarkan ke rumah sakit sesuai dengan ketentuan. Jadi yang meninggal dunia masing-masing itu 50 juta, yang luka-luka 20 juta maksimum. Jasara Harja memastikan korban meninggal dunia akan menerima santunan sebesar 50 juta yang diberikan kepada ahli waris yang sah. Sedangkan korban luka-luka dijamin biaya perawatan maksimal 20 juta yang dibayarkan langsung ke rumah sakit. Selain itu, terdapat manfaat tambahan berupa biaya pertolongan pertama maksimal 1 juta rupiah dan biaya ambulans hingga 500 ribu rupiah. Dari Jakarta, Dio Malaus, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang perayaan Natal 2025, Gereja Katedral Jakarta melakukan berbagai persiapan untuk menjamin kelancaran dan kenyamanan umat dalam mengikuti ibadah Natal. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu pengaturan kapasitas dan penerapan sistem registrasi guna menghindari kepadatan jamaat. Dalam konferensi pers, Pastor Kepala Gereja Katedral Jakarta, Romo Albertus Hanirudi Hartoko menjelaskan, pihak gereja telah menyiapkan seluruh kompleks katedral, termasuk sejumlah ruangan dan tenda tambahan untuk menampung jemaat saat perayaan Natal. Romo Hani menyebut secara keseluruhan kapasitas tempat duduk yang disediakan mencapai 5.000 kursi, namun kapasitas di dalam gereja hanya sekitar 800 kursi. Adapun untuk mengantisipasi antusiasme umat yang tinggi, Romo Hani menyatakan Gereja Katedral kembali menerapkan sistem registrasi yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Sistem ini ditetapkan agar tidak terjadi desakan fisik atau kepadatan saat ibadah, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh jemaat.
terkait dengan persiapan Natal di Katedral Jakarta ini, kita menyediakan seluruh kompleks ini dengan berbagai ruangan yang ada dan juga tenda yang kita siapkan. Itu kita akan kapasitas kursi yang tersedia adalah 5.000. Dalam gereja itu hanya 800, dan untuk kepentingan itu maka mengingat banyak yang pengen masuk gereja, kapasitas terbatas, maka kita menerapkan sudah beberapa tahun ini sistem registrasi. Sehingga ya sikut-sikutan, desak-desakan itu fisik tidak ada lagi. Yang ada adalah sikut-sikutan, cepat-cepatan, bahkan seperti tiket war itu. Begitu cepat langsung habis. Jadi itulah supaya kita tidak menghindari karena antusiasme orang pengen masuk gereja. Tapi kapasitas terbatas, karena itu kita sistem dengan registrasi. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang di Terminal Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur mengalami peningkatan 25% dibandingkan hari normal Senin siang. Keberangkatan didominasi dengan tujuan Pulau Sumatera. Hari pertama libur panjang bagi anak sekolah, Terminal Bus Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur, Senin siang terus dipadati oleh para calon penumpang. Tak lupa mereka membawa barang bawaan berlebih untuk bekal di kampung halamannya masing-masing. Para warga sengaja pergi berlibur lebih awal guna menghindari kepadatan pada puncak arus mudik mendatang. Sementara jumlah penumpang di Terminal Kampung Rambutan sudah mengalami peningkatan sebesar 25% dibandingkan hari normal. Kenaikan jumlah penumpang diprediksi akan terus meningkat hingga puncak arus mudik mendatang yang diprediksi akan terjadi pada H-2 dan H-1 Natal. Di terminal ini tujuan favorit merupakan wilayah Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Barat, salah satunya Padang. Mau ke Lampung. Mau ke Lampung? Ya. Oh, berapa orang, Bu? Berdua? Iya. Biasanya perjalanan ke Lampung berapa lama sih, Bu? Besok lah nyampe saat. Besok Bu, pagi nyampe. ada ini nggak, Bu? Udah ada kenaikan tiket belum sih, Bu? Ada kayaknya, biasanya mah tadi naik sih kayaknya. Udah mulai. Biasanya mah nggak segitu. Oh, udah mulai naik berarti. Oh. Sekarang harga tiketnya berapa tadi? Tadi 320. 320 ribu per orang ya? Ya. Oh, oke. Rencana liburan berapa lama, Bu? Seminggu di sana. Nggak sampai tahun baru berarti? Enggak nyampe. Kalian undangan. Oh, siap. Kenapa milihnya dari Kampung Rambutan nih, Bu? Hah? Ya, yang terdekat dari Sukabumi kan. Oh, ini dari Sukabumi, Bu. Baik, untuk H-3 menjelang Natal, perayaan Natal, di Terminal Kampung Rambutan, kita pantau di lapangan ada peningkatan ya, penumpang untuk mudik merayakan Natal maupun berlebaran di tahun baru di kampung halamannya. Mungkin perkiraan kami dibanding hari biasa ada kenaikan 25%. Itu rata-rata paling banyak tujuan mana sih? Menurut pantauan kami adalah untuk 3 hari ini didominasi beberapa kota di Sumatera, khususnya Sumatera Barat. Mungkin saudara-saudara kita kepingin berlibur sekalian melihat saudara-saudaranya yang terdampak musibah di kampung halaman. Demikian. Untuk jam-jam favoritnya kan di terminal ini jam berapa berangkat? Untuk di Sumatera, yaitu jam-jam favorit keberangkatan adalah di pukul 9 sampai dengan pukul 1:30. Itu terlihat nampak ramai penumpang yang bertujuan ke Sumatera Barat, khususnya Padang dan Solo. Demikian. Pak, untuk prediksi puncak arus mudik di terminal ini perkiraan pada hari apa, Pak? Perkiraan kami mungkin lonjakan penumpang adalah di H-2 atau H-1 ya, yaitu pada tanggal 23 atau 24 Desember tahun 2022. Selain itu, petugas juga telah mendirikan sejumlah posko, salah satunya posko kesehatan untuk pemeriksaan bagi supir maupun penumpang. Dari Jakarta Timur, Joko Puji, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan napi gelar sungkeman kepada orang tua. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi.
Apa saja peristiwa terhangat yang akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satuan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal Secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Puluhan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas 2A Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat gelar sungkeman serta cuci kaki orang tua di Aula Lapas Gunung Sindur usai menjalani upacara bendera di Hari Ibu ke-97 tahun. Ritual cuci kaki ibu kali ini digelar agar para warga binaan bisa tetap menghormati orang tuanya. Tak hanya sungkeman, kepala lapas pun membagikan setangkai bunga kepada puluhan pegawai lapas wanita hingga para orang tua warga binaan beserta paket sembako di momen Hari Ibu tahun ini. Sedikitnya 30 warga binaan kelas 2A khusus Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur Bogor, Jawa Barat Senin siang gelar sungkeman serta cuci kaki para orang tua binaan di Aula Lapas Gunung Sindur usai menjalani upacara bendera di Hari Ibu yang ke-97 tahun ini. Usai menjalani upacara bendera di Hari Ibu di lapangan Lapas Gunung Sindur kelas 2A khusus tersebut. Dengan menghadirkan para orang tua warga binaan, pihak Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A khusus Gunung Sindur Bogor ini sengaja menghadirkan puluhan orang tua napi untuk membasuh hingga mencuci kedua kaki sang ibu di momen Hari Ibu tahun ini. Tetesan air mata pun pecah saat pria bertato bersimpuh di hadapan kaki orang tuanya saat mereka diberikan kesempatan untuk mengabdi terhadap orang tuanya. Kedua kaki yang dimasukkan ke dalam baskom berisi bunga dan air kini jadi saksi bagi puluhan warga binaan untuk tetap mengabdi terhadap orang tua di balik jeruji besinya. Polisi pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kami petugas wanita dari Lapas Khusus Kelas 2 Gunung Sindur mendapat apresiasi terutama dari Bapak Lapas dan jajaran, mendapat bunga mawar sebagai tanda kasih, tanda perhatian dari jajaran pimpinan kepada kami, kemudian mendapat sedikit bingkisan untuk merayakan Hari Ibu. Kemudian memaknai Hari Ibu sendiri, kami merasa bahwa perempuan yang bekerja, baik perempuan yang tidak bekerja, semuanya adalah sama, adalah setara, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menjadi ibu yang terus berjuang sesuai dengan tujuan kehidupan, sesuai dengan herbi. Kami sebagai ibu, alhamdulillah hari ini terenyuh hatinya. Kami seorang ibu dan anak setiap hari, tapi hari ini sungguh memberikan kesan luar biasa bagi kami. Apapun kondisi kalian, baik buruknya kalian, jahat atau sekejam apapun dipandang orang, kalian tetap adalah putra yang kami sayangi. Apapun keadaan kalian, ibu kalian tetap paling terdepan, membela, menjadi benteng di dalam sudut kami, lima waktu, di dalam doa yang bukan muslim, nama kalian akhir dari segalanya. Tembok dan janji panjang kadang mengubah kita menjadi manusia yang tangguh. Ingatlah bahwa menjadi pedang yang kuat itu diasah. Jadi kegiatan hari ini selain untuk memperingati Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember, juga sebagai pengingat kepada kita semua bahwa meskipun kita itu manusia yang mungkin sedang menjalani pidana di lapas khusus, tentunya harus selalu mengingat kehadiran dari seorang ibu. Jadi harus mengingat pengorbanan ibu yang tentunya selama ini membesarkan kita. Jadi dengan momen ini kami buat kegiatan berupa bakti seorang anak terhadap ibu untuk membasuh kaki. Ritual sakral akan orang tua di momen Hari Ibu kali ini membuat seluruh pengunjung tersipu melihat para anaknya yang kini masih menjalani masa tahanan tetap mengingat orang tua
Dan momen kali ini pun dijadikan agenda tahunan agar warga binaan bisa tetap merasakan yang sama akan pelukan sang orang tua meski terhalang tembok yang kokoh dan kuat. Pihak lapas pun memberikan hak yang sama bagi warga binaannya yang tengah berulang tahun di Hari Ibu tahun ini untuk merayakan ulang tahunnya. Lantunan doa serta puisi dan lagu sang artis Zul pun membuat suasana di lokasi semakin terharu. Dari Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 2 lansia perempuan kakak beradik, Bondeng dan Pia, meninggal dunia setelah tersengat aliran listrik dari kabel yang terputus pada Senin 22 Desember 2025. Kejadian bermula saat Bondeng melihat sebuah kabel listrik tergeletak melintang di jalan dan berusaha memindahkan kabel listrik tersebut. Peristiwa tragis terjadi di Dusun Benrange, Desa Padelo, Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. 2 lansia perempuan kakak beradik, Bondeng 70 tahun dan Pia 68 tahun, meninggal dunia setelah tersengat aliran listrik dari kabel jaringan milik PLN yang terputus pada Senin pagi 22 Desember 2025. Kejadian bermula saat Bondeng melihat sebuah kabel listrik tergeletak melintang di jalan. Tanpa mengetahui bahwa kabel tersebut masih dialiri arus listrik, korban berupaya memindahkannya. Namun naas, Bondeng langsung tersengat listrik dan terjatuh. Melihat kondisi kakaknya, Pia yang bermaksud memberikan pertolongan justru ikut tersengat. Kedua korban akhirnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Kapolsek Matirobulu Polres Pinrang, AKP Irwan Kurniawan, membenarkan peristiwa tersebut. Ia menyebutkan nyawa kedua korban tidak dapat diselamatkan. PLN menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pasokan listrik yang andal serta mengutamakan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja dalam seluruh kegiatan operasionalnya. Menghimbau masyarakat agar tidak mendekati kabel listrik yang terputus dan segera melaporkannya kepada pihak PLN terdekat demi menghindari resiko fatal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, momen haru terjadi saat seorang ibu melahirkan 2 bayi kembar di ambulans di Langkat saat banjir. Dokter puskesmas setempat berhasil membantu persalinan sehingga kedua bayi lahir sehat. Viral di media sosial kisah Rajula 38 tahun yang tengah hamil besar harus dievakuasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara pada 29 November 2025. Karena rumah sakit terdampak banjir dan longsor sehingga tidak mampu melayani persalinannya. Ambulans milik RSUD juga tidak bisa digunakan sehingga pihak rumah sakit menghubungi puskesmas Tabat Lama untuk membawa Rajula ke rumah sakit lain. Dokter puskesmas Tabat Lama Afriza Amelia bersama tim segera merespon panggilan darurat dan menjemput Rajula. Namun saat perjalanan menuju Rumah Sakit Putri Bidadari, Rajula sudah mengalami kontraksi kuat dan tidak bisa menahan persalinan lebih lama. Bencana banjir kemarin ada ibu hamil di Rumah Sakit Umum Tanjung Pura. Nah, kebetulan rumah sakit itu terdampak banjir. Jadi mereka tidak bisa memberikan pelayanan karena banjir tersebut dan ambulan mereka juga terhalang untuk beroperasi. Jadi dari sana menghubungi ke Puskesmas Tabat Lama untuk membantu mengevakuasi ibu hamil tersebut. Akhirnya kami datang ke sana. Kami evakuasi ibu hamilnya dari Rumah Sakit Tanjung Pura tersebut, mau dibawa ke Rumah Sakit Putri Bidadari, karena kebetulan Rumah Sakit Putri Bidadari tidak terdampak. Jadi mereka tetap bisa beroperasi seperti biasa. Nah, ternyata sebelum sampai di Rumah Sakit Putri Bidadari, ibunya sudah melahirkan. Dan kebetulan saya ada di situ. Ibunya mungkin udah nggak tahan ya, udah kontraksi di jalan. Akhirnya ibunya melahirkan di dalam ambulan dan anaknya kembar, tapi ya ibunya sehat, anaknya juga sehat. Dalam momen haru di dalam ambulans, Afrija membantu Rajula melahirkan 2 bayi perempuan kembar dengan selamat. Bayi pertama Hana lahir dengan berat 2,3 kg dan Hani lahir dengan berat 2,1 kg. Kedua bayi sehat dan segera mendapat perawatan setelah kelahiran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, akses antar warga di Kabupaten Biren kembali normal setelah jembatan yang rusak akibat banjir bandang berhasil diperbaiki. Jembatan Bailey yang baru rampung kini kembali menghubungkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Terima kasih kepada Bapak Presiden dan prajurit TNI yang sudah memperbaiki jembatan Matang Bangka. Akses penghubung antar wilayah di Kabupaten Biren akhirnya kembali pulih. Gapong Matang Bangka dan Gapong Matang Tongo kini tersambung kembali setelah jembatan Bailey selesai dibangun. Sebelumnya jembatan yang menghubungkan kedua desa tersebut terputus akibat banjir bandang pada akhir November lalu. Pada Minggu 21 Desember malam, kendaraan roda 2 dan 4 mulai melintasi jembatan baru tersebut. Jembatan Bailey yang rampung ini merupakan jembatan ke-10 yang berhasil dibangun oleh prajurit TNI dari Kodam Iskandar Muda. Wajah ceria tampak dari warga yang kembali bisa beraktivitas normal, saling menyeberang antar desa, serta pergi ke pasar dan keperluan lainnya. Bendera merah putih pun berkibar di kedua sisi jembatan sebagai simbol pulihnya konektivitas wilayah. Pembangunan jembatan dilakukan melalui kerjasama TNI dan masyarakat setempat. Proses diawali dengan pembersihan lokasi, dilanjutkan pengerahan alat berat dan perakitan panel baja serta balok kayu untuk lantai jembatan. Berkat gotong royong dan kerja keras bersama, jembatan tersebut berhasil diselesaikan dalam waktu beberapa minggu. Terima kasih kepada Bapak Presiden dan prajurit TNI yang sudah memperbaiki jembatan Matang Bangka, sehingga kami dapat melalui untuk ke pasar dan lain-lain. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang selebgram diduga terlibat dalam jaringan narkoba yang hendak memasok barang haram saat konser musik Jakarta Warehouse Project atau DWP di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Badung, Bali beberapa waktu lalu. Pelaku diduga berada dalam klaster pengedar kokain, ekstasi dan ganja, sementara suami korban masuk dalam daftar pencarian orang. Selebgram berinisial DFID tak berkutik saat ditangkap petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di halaman parkir Jalan Peti Tenget, Kuta Utara, Badung, Bali pada 10 Desember lalu. Saat ditangkap, DF berusaha berkelit dari petugas, namun barang bukti 6 gram kokain, 12 butir pil ekstasi, 6 gram ganja dan 8 gram MDMA yang juga ditemukan di dalam kendaraan membuatnya tak berkutik. Selain DF, petugas juga menangkap 4 rekannya yang hendak meninggalkan lokasi dengan mobil. Dari hasil pemeriksaan, barang bukti yang disita petugas diakui para tersangka akan diedarkan saat konser musik di Jakarta Warehouse Project atau DWP. Jaringan narkoba ini diotaki oleh suami DF berinisial TDS yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Upaya pencegahan peredaran narkoba di arena konser musik tahunan terbesar di Asia ini terus dilakukan petugas dengan memburu jaringan narkoba lain. Hasilnya petugas meringkus 2 kurir bernama Gus Liadi dan juga Ardi Alfayat di Jalan Padma Utara, Legian Kuta. Dari tangan kedua kurir, petugas juga menyita barang bukti 31 gram sabu, 796 butir ekstasi, ketamin 1 kg dan happy water seberat 135 gram. Di hari pelaksanaan konser DWP, petugas juga menangkap 1 anggota jaringan berbeda bernama Ricky Chandra di Jalan Hang Tua, Sanur, Denpasar. Petugas menemukan 65 butir ekstasi yang diakui akan diedarkan saat konser DWP. Total tersangka yang ditangkap saat hendak mengedarkan narkoba di konser DWP 2025 di Bali berjumlah 17 orang dari 6 jaringan narkoba berbeda, baik lokal maupun internasional. 7 anggota jaringan lain masih buron dan kini dalam pengejaran. Dari Badung, Bali, tim redaksi Simpo TV melaporkan. 2 warung remang-remang di Jalan Raya Mau, Kabupaten Tangerang, Banten dirusak dan dibakar warga. Aksi ini dipicu keresahan warga karena warung tersebut disinyalir dijadikan lokasi prostitusi terselubung. Sejumlah warga yang geram merusak 2 warung remang-remang yang berada di Jalan Raya Mau, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu 21 Desember 2025. Selain melakukan perusakan, warga yang emosi ini juga membakar salah satu warung yang terbuat dari bambu dan kayu hingga ludes tidak tersisa. Aksi ini terhenti setelah beberapa anggota kepolisian dari Polsek Mauk dan Satpol PP Kecamatan Mauk datang ke lokasi kejadian untuk menenangkan warga. Senin 22 Desember 2025 sore, Camat Mauk Angga Yulianto mengatakan aksi perusakan dan pembakaran warung remang-remang ini dipicu keresahan warga lantaran dijadikan lokasi prostitusi terselubung. Pihak Kecamatan Mauk mengklaim sebelumnya sudah memberikan teguran kepada pemilik warung berinisial AW untuk menghentikan bisnis prostitusi karena meresahkan. Namun teguran tersebut tidak direspon sehingga akhirnya warga mengambil keputusan untuk melakukan perusakan dan pembakaran warung remang-remang tersebut. Laporan ke desa terkait keresahan warga terhadap beberapa warung yang indikasinya memang boleh dibilang warung remang-remang. Nah, kemudian kemarin kami mendapatkan informasi bahwasanya akan ada penggerudukan secara sepihak oleh warga setempat, tapi alhamdulillah itu bisa dinetralisir
oleh para pihak termasuk Polsek Mauk dan juga aparatur desa dengan Trantip Kecamatan. Jadi baru kami dapat info tadi pagi bahwasanya kemarin ada sedikit kejadian terkait penggerudukan warung tersebut yang secara informasi bahwa warung tersebut dipunya oleh Bapak AW secara inisial, dan makanya hari ini pemerintah desa dengan perwakilan dari kecamatan kemudian Babinsa Binamas dengan kepala desa sedang memediasi bahwasanya terkait beberapa keresahan warga bisa ditampung dan juga menjadi solusi ke depannya terkait penataan kawasan atau wilayah yang ada di wilayah Desa Tanjung Anom. Pihak Kecamatan Mauk dan Satpol PP Kabupaten Tangerang akan melakukan pengawasan terhadap warung remang-remang yang menyediakan jasa prostitusi di daerah tersebut. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang satu desa di Kecamatan Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Kuatnya tiupan angin membuat tembok sepanjang 20 meter dan tinggi 5 meter ambruk. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Hujan deras disertai angin kencang pada Senin 21 Desember 2025 sore menerjang Kampung Sedaromo, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Tembok sepanjang 20 meter setinggi 5 meter ambruk menutup badan jalan dan membuat masyarakat yang berada di dekat lokasi panik. Pasca hujan reda, puluhan masyarakat sekitar berjibaku membersihkan puing bangunan yang rata dengan tanah. Guna menghindari kejadian serupa, warga sepakat untuk merobohkan tembok yang masih berdiri karena dinilai sudah rapuh dengan alat sederhana. Kronologisnya itu sekitar jam 2 ya, ada gerimis, kemudian ada angin lesus dari arah timur dan utara itu. Nah, tiba-tiba kami terus menghantam tembok ini, ya. Kemudian di situ disertai dengan hujan ya, hujan. Biasanya di sekitar jalan ini kan ada anak-anak untuk bermain itu ya biasanya, tapi kebetulan ini pas tidak ada. Alhamdulillahnya ada, jadi yang kita prihatin ini ya pada kantor Suro khususnya. Kami berharap untuk kedepannya khususnya bagi yang punya tembok ini, sebenarnya kita sudah berkali-kali mengingatkan karena tembok ini cukup rapuh, sudah cukup lama sekali, ini bekas pabrik bidang tekstil ketika itu. Kita sudah mengingatkan sering, tapi karena ya mungkin situasinya belum memungkinkan sehingga sampai saat ini bisa teratasi ya. Terus sekitar 20 meter. Ya. Ini juga menimpa rumah jenazah. Ya, ini sementara menimpa rumah di sudut ini yang dari rumah budaya ini. Tidak hanya merobohkan tembok, kuatnya tiupan angin juga papan besar di salah satu minimarket di Jalan Raya. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup ruang redaksi edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa.